Halo rekan-rekan ASN, selamat datang di paparan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja ini jauh lebih dari sekedar teori di atas kertas. Ini soal fondasi, sesuatu yang bakal mengubah wajah birokrasi kita ke depannya. Kita akan sama-sama membedah agenda 2, nilai dasar ASN berakhlak. Ibaratnya ini tuh langkah pertama kita untuk berjalan menuju pemerintahan berkelas dunia, atau World Class Government. Langsung aja yuk kita mulai. Nah, kalau Anda lihat branding bangga melayani bangsa dan logo berakhlak ini, jangan mikir ini cuma desain grafis atau slogan kosong buat pajangan ya. Enggak sama sekali. Sejak diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo di bulan Juli 2021, ini tuh resmi jadi perangkat dasar atau toolkit utama kita buat ngebangun pemerintahan yang levelnya dunia. Ini adalah komitmen negara yang artinya harus benar-benar mendarah daging di setiap langkah kita saat melayani masyarakat. Untuk peta perjalanan kita kali ini, gampang kok. Ada 5 bagian utama. Pertama, soal transformasinya itu sendiri. Terus masuk ke pilar kinerja, ada pelayanan, akuntabel, dan kompetensi. Ketiga, kita bahas pilar sikap, yaitu harmonis dan loyal. Keempat, pilar kemajuan, tentang adaptif dan kolaboratif. Dan ditutup dengan semangat bangga melayani bangsa. Kita masuk ke bagian pertama ya, transformasi ASN berakhlak lebih dari sekedar akronim. Jadi, transformasi ini benar-benar menuntut kita buat merombak mindset secara total. Dan itu dibungkus dalam 7 nilai utama. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Coba deh ingat-ingat betul ketujuh kata ini. Ini bakal jadi kompas moral dan etika Anda setiap kali mengambil keputusan di lapangan. Sekarang, mari kita kupas satu persatu maknanya. Lanjut ke bagian kedua, kinerja. Di sini, kita ngomongin pilar operasional kita sehari-hari yang isinya pelayanan, akuntabel, dan kompetensi. Oke, rekan-rekan, mari kita bahas nilai yang pertama, berorientasi pelayanan. Berdasarkan arahan dari pemerintah, nilai ini tuh maknanya kita sebagai ASN wajib banget ya berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan publik. Titik. Jadi pas Anda berhadapan sama masyarakat yang butuh layanan, Anda dituntut buat proaktif memenuhi kebutuhan mereka. Pengabdian ini harus benar-benar tulus, di mana tugas dijalankan secara profesional, jujur, tanggap, dan pastinya tanpa pandang bulu sama sekali. Tapi ingat, pelayanan prima itu bukan cuma sekedar senyum dan sapa loh, bukan. Ini tentang mindset untuk terus jadi lebih baik tanpa henti. Karakteristik pelayanan yang juara itu kelihatan pas kita mulai berinovasi, berani mengeluarkan ide kreatif, dan terus mikirin cara paling efektif biar birokrasi itu nggak bikin ribet. Percaya deh, kalau Anda punya kebanggaan dalam memberikan layanan terbaik, citra instansi kita di mata publik itu bakal langsung berubah drastis. Selanjutnya, akuntabel. Nah, ini ngomongin soal tanggung jawab mutlak kita atas amanah yang udah dipercayakan. Poin kuncinya simpel tapi berat. Kerjakan tugas dengan jujur, disiplin, cermat, dan integritas tinggi. Artinya, fasilitas, kekayaan, dan barang milik negara itu murni dipakai buat kepentingan publik yang efektif dan efisien. Jangan sampai melenceng buat kepentingan pribadi. Di lapangan, jadi ASN yang akuntabel itu berarti Anda berani menolak tegas segala macam kecurangan atau perilaku koruptif. Zero tolerance untuk hal-hal semacam itu. Kita dilarang keras pakai posisi atau jabatan buat nyari untung sendiri yang ujung-ujungnya merugikan negara. Kenapa ini krusial banget? Karena kepercayaan publik adalah aset paling mahal yang dimiliki birokrasi. Dan akuntabilitas ini satu-satunya benteng buat menjaga aset itu biar nggak hancur lebur. Sekarang kita masuk ke nilai kompeten. Coba bayangin betapa cepatnya dunia berubah sekarang. Kalau kita nggak terus belajar, wah, sebagai ASN kita bisa ketinggalan zaman banget secara keahlian. Makanya filosofi learn, unlearn, dan relearn itu ditekankan banget di sini. Anda dituntut untuk terus upgrade kompetensi diri, mau itu teknis, manajerial, atau sosial kultural, biar selalu siap menjawab tantangan yang dinaris. Dan asyiknya, ini bukan cuma soal menonjolkan diri sendiri. ASN yang kompeten itu selalu punya inisiatif buat bantu orang lain belajar. Nggak ada ceritanya kita nyaman dengan stagnasi di kantor. Dengan kita terus menambah ilmu dan bikin lingkungan kerja enak buat saling berbagi, kita bisa memastikan kalau semua tugas di instansi bakal selesai dengan kualitas yang top notch dan selalu relevan dengan kondisi terbaru. Nah, setelah ngomongin soal pelayanan, akuntabilitas, dan kompetensi individu, muncul nih satu pertanyaan yang cukup bikin penasaran. Gimana sih nilai-nilai ini diaplikasikan kalau pas lagi ada krisis di tempat kerja? Karena gini, ketahanan sebuah birokrasi itu nggak cuma dinilai dari sehebatan satu orang, tapi justru dari gimana orang-orang di dalamnya bisa saling berinteraksi dan bekerja sama saat lagi di bawah tekanan. Makanya kita masuk ke bagian ketiga, sikap, membangun harmoni, dan loyalitas.
Nilai yang keempat ini adalah harmonis. Kita semua tahu Indonesia itu luar biasa banget kan keberagamannya. Nah, sebagai pelayan publik, kita wajib hukumnya bersikap adil dan gak diskriminatif. Kita harus membiasakan diri buat toleran, punya empati, dan benar-benar terbuka sama segala perbedaan. Mau itu suku, agama, ras, atau latar belakang apapun. Rekan-rekan, suasana kerja yang harmonis itu bukan kemewahan, tapi keharusan. Kalau kita bisa menghargai siapapun dan gampang menolong orang, kedamaian di kantor pasti tercipta. Dan ketika birokrasi ini diisi sama ASN yang tulus menghargai perbedaan, ngobrolnya enak, nggak ada saling curiga, wah potensi konflik bisa ditekan abis-abisan. Ujung-ujungnya, jelas pelayanan ke masyarakat jadi jauh lebih mulus. Perbedaannya kerasa banget kalau kita membandingkan dua situasi ini. Lingkungan kerja yang toksik atau penuh disharmoni, itu isinya cuma curiga dan energi negatif yang bikin efek domino, merusak produktivitas dan kinerja semuanya. Kebalikannya, lingkungan yang harmonis itu justru memicu dan memelihara kolaborasi yang keren. Kesimpulannya, kunci sukses dari kinerja organisasi benar-benar berawal dari energi positif di meja kerja Anda sendiri. Masuk ke nilai kelima, yaitu loyal. Loyalitas di sini maknanya sangat tegas. Kita harus berdedikasi penuh dan selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Indikatornya tuh sangat jelas. Kita wajib memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, serta setia sama NKRI dan pemerintahan yang sah. Plus, kita punya kewajiban moral buat menjaga nama baik sesama ASN, instansi, negara, dan pastinya ngejaga rahasia jabatan seketat mungkin. Biar gampang ingat panduan perilaku ini, ingat aja akronim KODE KONASAP, komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Kita ini kan bagian dari birokrasi yang tugas utamanya melayani kepentingan publik, bukan melayani kelompok tertentu. Betul? Jadi loyalitas itu wujud nyatanya adalah kerelaan kita buat mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktu demi mewujudkan bangsa yang jauh lebih sejahtera. Oke, lanjut ke bagian keempat, kemajuan. Di sini kita bahas pentingnya jadi adaptif dan kolaboratif. Masuk ke nilai adaptif. Punya budaya adaptif di pemerintahan itu artinya ASN harus open-minded, menerima perubahan, dan antusias buat jadi motor penggeraknya. Anda dituntut buat cepat nyetel, cepat menyesuaikan diri sama kondisi global dan lokal yang berubah-ubah ini. Coba bayangin kalau birokrasi kita lambat merespons. Kita bakal ketinggalan zaman dan jadi usang saat berhadapan sama masalah publik modern. Tapi adaptif tuh lebih dari sekedar bisa bertahan ya. Ini tuh soal menciptakan budaya di mana ASN bertindak proaktif, terus bikin inovasi dan mengembangkan kreativitas tanpa henti. Organisasi harus ngasih ruang buat ide-ide yang out of the box. Tanpa inovasi dan daya saing yang tinggi, bakal susah banget buat instansi kita untuk benar-benar responsif, menjawab kebutuhan masyarakat yang hari ini makin kompleks saja. Dan akhirnya nilai ketujuh penutup akronim kita, kolaboratif. Ini kata kuncinya satu, sinergi. Gini, masalah publik hari ini tuh ukurannya udah terlalu besar buat diselesaikan sendirian sama satu departemen. Makanya perilaku kolaboratif ini mengharuskan kita para ASN buat berani mendobrak sekat-sekat organisasi atau ego sektoral antar instansi yang selama ini suka bikin kerjaan mandek. Membangun kolaborasi berarti kita mau menggabungkan berbagai keahlian dan sumber daya lintas departemen demi menciptakan nilai tambah yang beneran terasa dampaknya. Anda harus proaktif nyari peluang kemitraan, terbuka untuk benchmarking, dan buang jauh-jauh deh ego instansi. Kalau semua elemen pemerintahan udah bisa kerja bareng ibarat satu tubuh, bayangkan pelayanan yang kita kasih bakal jauh lebih cepat, komprehensif, dan langsung tepat sasaran. Kita sampai di bagian kelima, bangga melayani bangsa. Ini adalah sebuah panggilan nyata untuk bertindak sekarang juga. Kesimpulannya gini rekan-rekan ASN, ketujuh core values berakhlak ini tuh sama sekali bukan sekedar syarat administratif buat lulus tes atau teori yang dihafal pas ada ujian doang. Bukan. Ini adalah fondasi etika permanen yang harus mendarah daging selama Anda berkarir. Dari mulai orientasi pelayanan sampai kolaborasi, semuanya harus benar-benar dimaknai dan jadi napas dari setiap tindakan harian kita, demi terwujudnya world-class government yang kita cita-citakan. Sebagai penutup sesi kita kali ini, saya mau meninggalkan satu pertanyaan reflektif yang cukup kuat buat dipikirkan. Sudahkah Anda mencerminkan nilai berakhlak dalam pelayanan Anda hari ini? Ingat, setiap dokumen yang Anda urus, setiap masyarakat yang Anda temui, itu adalah kesempatan emas buat membuktikan nilai-nilai tersebut secara nyata. Terima kasih banyak udah mengikuti paparan ini dengan fokus yang luar biasa. Teruslah belajar, terus layani masyarakat dengan hati, dan sampai jumpa di sesi penjelasan kita selanjutnya.